sebagian alul ilmi ya bahwasanya wanita yang nifas ini ada yang mengatakan bisa berhenti sampai 50-60 hari ya. Jadi angka 40 hari ini sebagai bentuk apa? Kehati-hatian saja ya. Bisa jadi memang lebih ya karena orang itu berbeda-beda tapi secara umum seperti itu ya. Dan nanti bisa lebih apa namanya? Taunya ketika pelakunya sendiri ya, yang mengalami karena dia menjalani kehidupannya. Untuk masa suci, ya, tanda-tanda masa sucinya, pertama tetesan cairan berwarna bening, berwarna putih ya, yang keluar, yang keluar seiring uh, masa suci itu. Itu yang pertama. Yang kedua kering, ya, tidak terindikasi ada darah yang keluar. Nanti bisa dicek dengan kapas ya. Kemudian uh, ditarik keluar, nah, ketika sudah kering, dipastikan itu sudah benar bersih atau suci, maka dia bisa melakukan aktivitas ibadah kalau memang benar-benar sudah suci. Baik. Pembahasan selanjutnya adalah hal-hal yang dilarang atau tidak dibolehkan ketika haid atau nifas. Yang pertama adalah berhubungan suami istri ya. Karena Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Ya. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Jadi jangan dekati mereka para wanita-wanita itu sampai mereka benar-benar apa? Suci. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh sholat dan puasa. Ya. Hanya saja kalau puasa harus dikodok ya, sesuai dengan sesuai dengan jumlah yang ditinggalkannya. Ya. Kalau puasa dikodok sesuai dengan jumlah yang dia tinggalkan. Adapun kalau sholat memang tidak diperbolehkan, maka tidak ada kodok, ya. Tidak ada gantinya. Nabi pernah mengatakan, "Alaysa idza hadatil mar'ah lam tusolli wa lam tasum." Itu berkata begitu kepada Ummu Aisyah. Ya. Kemudian Ummu ini mengatakan, kami biasa mengalami haid pada masa Rasulullah dan kami hanya diperintahkan agar mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat. Gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, masuk masjid. La ukhillal masjida li haid wala junub. Tidak dihalalkan atau tidak diperbolehkan maksudnya uh, wanita yang haid masuk masjid ya, dalam keadaan haid dan junub ya. Kemudian membaca Al-Quran. La yaqra'ul junubu wal haidu syai'in wal Quran. Janganlah orang atau wanita yang junub dan haid ya, membaca Al-Quran. Cuma ulama mengatakan selama itu tujuannya untuk zikir bukan untuk membaca Al-Quran tidak mengapa. Nah ini ya, dikondisikan ya ikhwah mikrofonnya ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kemudian yang kelima, bercerai. Jadi seorang wanita yang sedang haid tidak boleh dicerai, melainkan harus ditunggu sampai pada masa sucinya. Dan sebelum dia dan sebelum dia disetubui lagi. Sebagaimana yang diberikan oleh uh, harinya Ibnu Umar, beliau pernah menceraikan istrinya yang sedang haid. Lalu Rasulullah memerintahkan untuk merujuk lagi.
dan tetap bersama sampai masa sucinya. Jadi tidak boleh ya. Sementara yang diperbolehkan ya, ya seperti biasa hubungan sama istri, zikir kepada Allah, ya, ihram, wukuf di Arafah dan ibadah ibadah lain yang lain ya. Ya, baik. Itu pembahasan menambah keterangan tentang haid ya. Baik. Sekarang pembahasan selanjutnya kita spill-spill ya, tidak semua kita pelajari ya. Karena eh, kewajiban yang lain insya Allah antum juga tahu ya. Kemudian pembahasan tentang sholat, insya Allah antum sudah paham semuanya. Maka kita ambil yang ada keterkaitan di sana, ya. Yaitu di sini berkaitan dengan sujud sahwi. Ya. Jadi barang siapa atau siapapun yang lupa ya di dalam sholat sehingga dia menambahkan sholat itu satu atau dua, satu rakaat atau sujud, ya, maka wajib atasnya melakukan dua kali sujud tambahan ya, setelah dia menyempurnakan sholat. Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Silakan antum pilih pendapat yang paling kuat di antara dua hal ini ya. Hal ini sebagaimana yang terjadi ya atau yang disampaikan Nabi, di mana pada suatu ketika beliau pernah menutup sholatnya pada rakaat yang kedua. Setelah beliau, beliau menyempurnakan kemudian beliau sujud sahwi setelah salam. Setelah salam. Beliau juga berdiri dari rakaat kedua sebelum melakukan tasyahud awal, kemudian beliau melakukan sujud sahwi, kemudian bersabda, "Idza syakka ahadukum fi sholati falam yadrikum wala yadrik wala yadrikam ya. Sholat salasan atau arba'an wal yatrah asyaka wal yabni ala mastaiqona thumma yasjudu sajadataini qabla ayyusallima fa in kana shollan khamsa syafa'na lahu sholatahu wa in kana sholla itmaman li arba'in kanat targhima li syaitan." Nabi mengatakan, bila salah seorang di antara kalian ragu dalam sholatnya, dia tidak tahu berapa rakaat yang tiga atau empat, hendaknya dia membuang keraguannya, memakai pendapat yang diyakininya. Setelah itu dia sujud sahwi sebelum salam. Nah, ingat, ini sebelum salam. Bila ternyata dia sholat lima, maka sujud sahwi itu yang mengenapkannya. Dan bila ternyata sholatnya genap 4 rakaat, maka sujud itu sebagai pengusir setan yang mengganggunya. Jadi intinya sujud sahwi itu bisa apa namanya sebelum atau sesudahnya. Baik, kemudian terus yang dibaca apa dalam sujud sahwi? Nah, nanti antum cek ya. Nanti ada dua hal. Antum cek cara sujud sahwi dan cara sujud tilawah ya. Antum cari di YouTube. Terus apa yang dibaca antum ceknya di sana. Insya Allah antum dapatkan keterangan yang panjang lebar. Baik.
Saya sekarang pembahasan tentang jenazah ya, Ikhwan. Kenapa ini kita masukkan dalam pembahasan ini? Karena biar kita itu eh, ketika kita itu melayat ya atau takziah ya. Kadang-kadang ketika itu tidak tahu apa yang harus dilakukan ya, berkaitan dengan dari orang itu sakit atau belum meninggal. Orang sakit sangat meninggal. Jadi ya ikhwah berkaitan dengan hal ini sebelum kematian ya. Hal-hal yang perlu dilakukan sejak sakit hingga meninggal ya. Pertama tentunya bahwasanya sakit itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi pada setiap manusia dan ada kalanya sakit itu ujungnya adalah kesembuhan dan kadang adalah kematian. Maka kewajiban pertama kali seorang muslim adalah apa? Bersabar. Ya, bersabar. Ketika sakit dia harus berdoa, mengambil sebab-sebab agar eh, sakitnya ini adalah apa? Menjadi kafarah terhadap dosa-dosa yang dilakukan ketika sakit. Di satu sisi tetap berusaha melakukan apa? Sebab-sebab untuk mendapatkan kesembuhan. Itu bagi diri sendiri ya. Di ruqyah juga bisa dilakukan sana atau ke dokter. Kemudian bagi orang mengunjunginya ya diwajibkan untuk apa? Menasihati agar bersabar dan mendoakan. Seperti yang biasa dilakukan dengan apa? Syafakallah syifaan ajilan yudhiri saqamala ba'zatuhum insyaallah. Atau semisal itu ya. Jadi itu pertama bersabar. Keduanya ketika sakit ya, setelah bersabar adalah apa? Tadi kita sampaikan harus apa? Mengambil sebab-sebab untuk melakukan pengobatan agar apa? Harapannya Allah kasih kesembuhan. Karena Allah mengatakan karena Rasulullah mengatakan innallaha lam yanzil da'an illa anzalallahu syifa fatadawwau fatadawwau kata Nabi sesungguhnya Allah itu tidak menurunkan penyakit illa anzalallahu syifa kecuali pasti Allah akan apa menurunkan syifa maka kata Nabi fatadawwau maka apa berobatlah kalian dia mengambil sebab untuk mendatangkan kesembuhan. Tetap Allah yang menyembuhkan. Cuma ini adalah mengambil apa namanya sebab saja. Kemudian selain ke dokter bisa dilakukan dengan apa tadi? Berobat dengan cara diruqyah. Ya. Dan ini diperbolehkan. Dan setiap kalamnya Allah di Al-Quran ya, itu adalah obat. Allah mengatakan belum menunazil minal Qur'an ma huwa syifa'u ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u lima fis sudur. Ya. Jadi obat. Kemudian yang dilarang adalah haram memakai tamimah dan jimat. Tamimah itu adalah secarik kain yang biasa digantungkan oleh orang Arab atau selain orang Arab ya di Indonesia banyak ya. Ya. Yang kemudian apa di secarik kain yang digantungkan oleh orang Arab atau selain orang Arab ya kemudian digantungkan di dalam tubuh kita dipakai kalung biasanya kalau orang Jawa ya. Ya, kadang-kadang tulisannya itu ada tulisan yang tidak jelas. Ya. Ini termasuk apa? Tamimah. Jadi kata Nabi, man allaka tamimah faqad asyrak. Karena siapa mengandungkan tamimah, maka dia telah melakukan kesyirikan.
Bahkan dalam hadis yang lain, man 'allaqa tamimah fala atamallahu lahu wa man 'allaqa wad'atan fala wada'allahu lahu. Karena siapa yang menggantungkan tamimah, maka Allah tidak akan menyelamatkannya. Dan karena siapa yang menggantungkan wada'ah, maka Allah tidak akan memeliharanya. Ya. Kemudian Nabi pernah ya pada saat waktu melihat ada orang yang memakai gelang dari kuningan. Kemudian Nabi mengatakan, kamu akan celaka atau celaka kamu. Apa ini? Beliau mengatakan, apa ini atau celaka ini? Apa ini? Celaka kamu, gitu kata Nabi ya. Itu beliau mengatakan begitu kepada orang tersebut. Kemudian orang itu justru mengatakan, gelang yang dipakai itu katanya ini adalah wahinah wahai Nabi. Wahinah adalah pengusir wahinah kata dia. Wahin adalah penyakit yang menyerang saraf di bahu dan seluruh tangan dan penyakit yang menyerang pergelangan tangan karena itu banyak yang memakai gelang rantai atau semisalnya untuk mengusir untuk mengusir. Kemudian Nabi mengatakan inziha fa innaha la taziduka illa wahnan. Nah, lepaskan kata Nabi, kamu tidak akan mendapatkan apa manfaat kecuali akan menambah kelemahanmu. Ya, kamu tidak akan mendapatkan manfaat dari gelang itu, bahkan akan menambah kelemahan pada dirimu. Wa innaka laumitta dan kalau sekiranya engkau mati, wa ya alaika ma aflah abadan, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Nah, ataupun doa banyak ya, doa untuk ruqyah ya, banyak antum nanti itu saja. Lalu bagaimana hukumnya ketika kita berobat kepada dokter kafir atau dokter wanita bagi laki-laki atau dokter laki-laki bagi wanita? Maka kalau kepada dokter muslim pasti boleh ya. Kepada dokter wanita kafir, laki perempuan nggak masalah. Itu memang jujur amanah. Tapi kalau tidak ya tinggalkan. Ya. Lalu bagaimana dengan dokter wanita? Ketika kita berobat, maka kondisinya ketika dalam keadaan darurat bisa, kalau tidak darurat tidak bisa. Itu harus dibarengi dengan mahram. Harus dibarengi dengan mahram. Kemudian ketika sakit ya ikhwah, kewajiban orang lain, saudara itu ya, harus menyenguk mereka. Itu adalah sunnah. Kemudian juga bagi yang sakit harus bersangka baik atau husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ke-10 selanjutnya adalah ketika kita melihat orang yang dalam kondisi sekarat atau di ujung kematiannya, ada tentu ketika kita sudah melihat apa namanya keadaan-keadaan yang bisa diprediksi, hal itu kemungkinannya sudah akhir dari kehidupannya, maka Nabi mengatakan laktinu mautakum la ilaha illallah. Lakinu apa talkinkan. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan mautakum bukan kematian kalian, tapi apa? Orang yang hampir mati, orang yang hampir meninggal dengan la ilaha illallah. Karena Nabi juga mengatakan dalam hadis yang sahih juga yang seperti hadis yang tadi riwayat Imam Muslim, maka na akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala. Dalam yang lain, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala jannah.
Kemudian dalam hadis yang lain, cuma ini perlu dicek ya derajat hadisnya ya. Man min maitin yamutu fa yuqra'u Yasin illa hawanallahu alaihi. Tiada seorang yang di saat-saat menjelang kematiannya dibacakan surah Yasin kecuali Allah akan meringankan penderitaan sekarat atau sakaratul maut. Ini yang biasa dipakai oleh saudara kita di Nahdlatul Ulama NU ya. Kemudian ketika melihat orang yang meninggal, maksudnya sudah meninggal ya tadi kan ceritanya gitu kan, maka Nabi menyampaikan pesan, tidak hadratumul almarito awil mayita faqulu khairan fa innal malaikata yu'amminuna ala ma taqulun. Jadi bila kalian menghadiri orang sakit atau meninggal, maka berkatalah yang baik karena malaikat akan mengaminkan apa yang kalian katakan. Kemudian Nabi juga mengatakan, ketika beliau menjenguk Abu Salamah ya, inna ruha idza qubido tabi'ahu al-basar. Sesungguhnya jika roh itu dicabut, tabi'ahu al-basar, maka akan diikuti oleh pandangan matanya. Jadi ketika roh itu dicabut, maka kadang mata itu melihat kemana arah roh itu dicabut. Baik. Kemudian hal yang diperbolehkan ketika ada kematian itu pertama mengumumkannya ya, dengan tujuan agar orang-orang melakukan takziah dan mensolati juga mendoakan mayit. Satu sisi lain juga akan mengunjungi keluarga yang meninggal untuk meringankan beban kematian yang mereka tanggung. Ya, diumumkan ya. Cuman yang diharamkan yang kedua adalah diharamkan yaitu niyahah. Adapun menangis secara kalau menangisnya itu biasa saja ya, tidak secara berlebih-lebihan, maka diperbolehkan asal tidak dulu berlebih-lebihan. Karena niyahah atau meratapi ini kata Nabi dalam hadis Bukhari, inal maita la yu'azzabu dibuka ilhayyi. Innal maita la yu'azzabu dibuka ilhayyi. Sesungguhnya mayat itu la yu'azzabu. Innal maita la yu'azzabu. Pasti akan diazab dibuka ilhayyi. Karena tangisan orang yang hidup. Tentu bukan tangisan yang biasa, tapi tangisan niyahah. Kalau kalau hanya meneteskan air mata sedih itu wajar karena Nabi pernah menyampaikan ketika beliau pernah ditegur sahabat, bukankah Anda pernah mengatakan tidak boleh menangis? Ya, intinya tidak ada hati yang tidak sedih ketika ditinggal mati orang yang disayangi. Kama kala Rasulullah SAW ya, ketika eh, anak beliau Ibrahim kalau nggak salah waktu itu meninggal ya. Kemudian man niha alai fa inna yu'adzab bima niha alai. Barang siapa yang diratapi saat meninggal, maka dia akan disiksa karena ratapan tersebut. Dalam hadis Muslim ya, seperti itu Eva. Kemudian dalam hadis yang lain, Ummu Atiyah berkata, adalah Nabi Alaihissalam membaiat wanita agar tidak meratapi orang yang meninggal.
Beliau Nabi mengatakan, ini bari'um minas soliqati wal khaliqati wasyaqati. Baik, ini bari'um minas soliqati, ingat sol pakai sot ya, soliqati wal khaliqati wasyaqati. Nabi mengatakan, aku kata Nabi berlepas diri dari as-soliqati, soliqati pakai qaf ya. Itu apa? Wanita yang menangis tapi menangis meraung-raung. Itu namanya apa? Niyahah. Menangis dengan tangisan yang ekstrim lah ya. Tidak apa sewajarnya. Kemudian khaliqati, apa bukan haliqati apa? Yaitu wanita yang memotong atau mencabut rambutnya saat mendapatkan musibah. Mengurai rambutnya, memotong-motong, intinya bentuk sebagai bentuk ketidakridoan dari kematian orang yang disayanginya. Dan yang asyaqati wasyaqati tadi adalah wanita yang merobek pakaian atau bajunya saat mendapatkan berita kematian dari keluarga yang dicintai atau melihat wanita yang melihat saudara dari yang dicintai. Ya. Kenapa kok ini bisa? Karena kebanyakan wanita adalah apa? Orang yang paling lemah ketika menghadapi tekanan beban penderitaan yang seperti ini. Jadi tadi disampaikan kalau menangis wajar tidak masalah. Ya, ini oh ya di sini ada ya. Menangis wajarnya tidak mengapa sebab Nabi juga pernah melakukan hal yang sama ketika kematian anak beliau namanya Ibrahim. Ketika itu Nabi mengatakan innal aina tadma'u wal qalbu yahzanu wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun lamahzunun. Sesungguhnya kata beliau mata bisa menangis wal qalbu yahzanu yahzan hazan, hati juga bisa sedih dan kami tidak berkata kecuali yang diridhai oleh Rabb kami. Sesungguhnya perpisahan denganmu wahai Ibrahim, kami merasa sedih. Ini adalah anak beliau kalau tidak salah dengan wanita yang bernama Maryam Al-Qibtiyah kalau nggak salah ya. Maria atau Maryam ya? Kalau Nasrani kan Maria ya, atau Maryam. Ya dari Kipti. Kipti itu salah satu wilayah di Kairo. Taib. Beliau juga pernah menangisi kematian putrinya yang lain. Maaf, anak dari putrinya yang bernama Umamah ya. Umamah itu putri Zainab. Sehingga Nabi pernah mengatakan, wahai Rasulullah Anda menangis, karena Anda telah melarang orang menangis. Beliau mengatakan, innama ya rahmah ja'alaha Allah fi qulubi ibadi wa innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Kata Nabi, tangis ini tidak lain adalah rahmat yang telah disusupkan Allah ke dalam hati-hati hambanya. Sungguh Allah merahmati hamba-hambanya. Ya, jadi intinya tidak ada kontradiksi ya antara menangis dengan niatan. Menangis itu ya menangis yang wajar. Cuma kalau ekstrim itu baru niatan. Ya.
berlebihan. Kemudian melakukan eh, ihad, ihdad dari kata hudud, ya, ihdad. Haramnya ihdad lebih dari 3 hari kematian ya. Jadi seorang wanita diharamkan berkabung atas kematian keluarganya lebih dari 3 hari. Artinya apa? Kalau sudah 3 hari lebih maka dia tidak boleh apa? Melakukan apa? Ikhtiar, ikhtiar apa? Batasan 3 hari berkabung. Ikhtiar itu perasaan sedih ya, perasaan sedih karena kematian yang menimpanya, yaitu dengan mengenakan berhias, tidak berpakaian yang indah, tidak bercelak, berinai, berparfum. Kalau selama 3 hari diperbolehkan, tapi kalau lebih dari itu tidak diperkenankan. Ya. Adapun bila suami yang meninggal maka wajib atasnya untuk bergabung selama 40, itu keluarganya ya, tadi untuk keluarganya. Tapi kalau suaminya beda, kalau suaminya maka bergabung selama 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari ini adalah batas yang diberikan oleh Nabi. Kata beliau, la tuhiddul mar'atu ala mayitin fawqa salasin illa ala zaujin. Ya. Janganlah seorang wanita bergabung atas kematian ya, melebihi dari 3 hari illa ala zaujin, kecuali yang suaminya. Fa innaha tuhiddu alaihi arba'a ashur wa asyra. Arba'ata ashur wa asyra. Itu apa? 4, 10. Kemudian bagi ahli waris ya, maka dia harus apa? Melunasi seluruh kewajiban tanggungan-tanggungan yang mungkin pernah dilakukan oleh eh, tanggungan-tanggungan oleh ahli warisnya ya. Jadi ahli waris itu harus peka ya, apa yang pernah ditinggalkan dari harta warisannya, cek berapa yang dia punya itu sebagai warisan dan tanggungan kewajiban-kewajiban yang harus eh, ditutup, yang harus dipenuhi pada pihak-pihak terkait atau pihak ketiga yang memang punya kewajiban hutang misalkan seperti itu. Kemudian disunahkan juga untuk istirja. Ya, jadi ketika ada yang meninggal di keluarganya, maka dia hendaklah istirja. Dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun atau semisal itu ya. Sebagai bentuk implementasi ya, kesabaran yang menimpa dia. Karena memang kita itu memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang dunia kita itu enggak ada, Allah adakan. Ketika kehidupan dunia ini sudah tidak bisa lagi dijalani karena bertemu dengan kematian, harus kembali kepada Allah, maka apa? Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kepada Allah kita pasti akan kembali. Tentu dengan membawa amal dan dosa yang mau tidak mau rela atau terpaksa harus dia pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kelak kalau kita memang harus meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan juga dimasukkan ke dalam Allah ke jannah. Amin. Berkaitan dengan ini, istirja ini, Nabi pernah mengatakan, "Ma min abdin usibu musibah fa yaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati
lih wahlif li khairum minha ila ajarahullahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairum minha. Kata Nabi, tidaklah seorang hamba ditimpa musibah kecuali tidaklah seorang hamba itu ditimpa musibah kemudian dia mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa ahlif li khairum minha. Dengan kalimat itu illa ajrahullah fi musibatihi, kecuali pasti Allah akan, ya, Allah siapkan banyak kepada orang tersebut terhadap musibah yang dia timpa, kemudian juga diganti yang lebih baik dari apa yang dia kehilangan, dari kehilangan yang dia dapati, ya. Allah akan ganti. Dan sebagai bentuk dari kesabaran yang dia lakukan, maka itu dilakukan yang paling pertama kali ketika dia melihat atau mendengar kabar kematian saudaranya atau keluarganya. Karena kata Nabi, innamas sabaru inda sodamatil ula. Innamas sabaru inda sodamatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu, ya, di pada benturan yang pertama. Artinya yang pertama kali. Kalau sudah meninggal keluarganya, darur-darur, akhirnya setelah itu, setelah beberapa hari dia, saya itu, saya ikhlas. Tuhan gitu. Pada apa benturan yang pertama. Ya. Kemudian Nabi juga mengatakan, Yaqulullah Ta'ala, ya, Mali abdil mu'min indi jazaan idza qabattu sofiyahu min ahli dunya summa kasabahu ilal jannah. Kata Nabi, Allah mengatakan hadis qudsi, ya, Mali abdil mu'min indi jazaan illa qabattu sofiyahu min ahli dunya summa ikhtasabahu illal jannah. Tiada balasan yang akan kuberikan kepada hambaku yang beriman, yang nyawa kekasihnya di dunia aku cabut, kata Allah, lalu dia menerima dengan hati ikhlas atau ridho, ya, kecuali balasannya adalah, ya. Kemudian memazah, ya, yang laki-laki tentu laki-laki, perempuan perempuan, ya. Kita sampai jam berapa ya, Ikhwan? Bagaimana Ustaz? Kita sampai jam berapa? Sampai 12.10 Ustaz. Ustaz. Oh, sampai duhur ya. Masya Allah. Ustaz mau bertanya. Hmm, tentang apa ya? Gimana Ustaz Afwan? Ya, tentang apa? Tentang jenazah Ustaz. Hmm. Kita belum selesai nih, no. Oh ya Ustaz Kalau Afwan. nggak,
Tolong dibacakan dulu ya tentang memandikan jenazah ya. Silakan disambung ya, Ikhwah. Capek aneh nih baca nih. Silakan ya, Ikhwah. Rais Fasal siapa ini? Gifar Halo, Ustad. Nah, nama Ustaz. silakan dibaca ya, dibaca. Nanti kalau sudah kira-kira sudah lumayan, gantian ditunjuk temannya, temannya nunjuk. Tapi gantian ya, ikhwan, akhwat gitu ya, gantian. Nama Ya sudah membaca, menunjuk yang setelahnya. Silakan, tafadhol. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Seputar hukum jenazah. Materi pertama, hal-hal yang harus dikerjakan oleh orang sakit hingga meninggal dunia. Pertama, wajibnya sabar. Kedua, anjuran berobat. Ketiga, bolehnya berjampi. Keempat, haram memakai azimat. Lima, sebagian doa yang dibaca Rasulullah SAW sebagai sarana pengobatan. 6. Bolehnya berobat kepada orang kafir atau wanita. 7. Bolehnya membangun karantina kesehatan. 8. Kewajiban menjenguk orang sakit. 9. Kewajiban berbaik sangka terhadap Allah berkenaan dengan keadaan orang sakit. 10. Mentalkini kepada orang yang sedang menghadapi kematian. 11. Menghadapkan wajah orang yang menghadap kematian ke arah kiblat. 12. Memejamkan kedua mata orang yang meninggal dunia dan menutupinya. Materi kedua, hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan kematian seseorang dari semenjak kematiannya hingga penguburannya. Pertama, mengumumkan kematiannya. 2. Tidak boleh meratapi mayit dan dibolehkan menangis. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mayit disiksa karena tangisan orang yang masih hidup. Hadis riwayat Bukhari. 3. Wanita muslimah diharamkan berkabung lebih dari 3 hari. Kecuali terhadap suaminya, maka wajib selama 40 hari. 4. Melunasi hutang-hutang mayit. Karena Rasulullah SAW menolak mensolati orang yang berhutang hingga hutangnya dilunasi. Beliau bersabda, jika seseorang mukmin itu bergantung dengan hutangnya hingga hutangnya dilunasi. Hadis riwayat Bukhari.
5. Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 6. Jika seorang muslim meninggal dunia, dewasa atau kecil, wajib dimandikan pada badannya yang utuh atau sebagian yang utuh. Adapun orang muslim yang tidak dimandikan ialah para syuhada. 7. Sifat memandikan mayat menurut sunnah ialah hendaknya mayat diletakkan di tempat yang tinggi. B. Kemudian orang yang memandikan mayat menekan perut si mayat agar kotoran di dalamnya keluar. C. Membersihkan kemaluan dan kotorannya. D. Melepaskan sarung tangan di tangannya, mewudukan mayat seperti untuk sholat dan memandikan seluruh tubuhnya dimulai dari bagian atas ke bagian bawahnya 3 kali. Jika belum bersih, maka 5 kali, dan yang kelima memakai sabun. E. Jika mayitnya wanita, maka gelung rambutnya dibuka, kemudian dimandikan dan rambutnya digelung kembali. Kemudian mayit diberi wewangian. 8. Apabila mayit yang tidak bisa dimandikan, baik karena tidak ada air atau laki-laki meninggal di kalangan wanita atau sebaliknya, maka harus ditayamumkan, kemudian dikafani, disolati, dan dikubur. 9. Suami dibolehkan memandikan istrinya yang meninggal dunia dan sebaliknya. 10. Setelah mayit dimandikan, ia wajib dikafani dengan kain, disunahkan dengan kain putih dan bersih, yang menutupi seluruh tubuhnya dan diberi wewangian. 11. Kain kafan untuk mayit laki-laki terdiri dari 3 lapis, dan untuk mayit wanita sebanyak 5 lapis. Adapun orang yang sedang ihram, ia dikafani dengan pakaian ihramnya, tidak diberi wewangian dan kepalanya tidak ditutup agar ia tetap dalam keadaan ihram. 13. Mayit muslim diharamkan dikafani dengan kain sutra, adapun bagi wanita hukumnya makruh. 14. Memandikan mayit, mengkafaninya, mensolatkannya, dan menguburkannya. Hukumnya ialah fardu kifayah. 15. Yang diwajibkan ketika mensolati mayit ialah berdiri dari orang yang mampu dan niat. 16. Mayit yang telah dikubur namun belum disolati, maka ia disolati meskipun ia telah berada di kuburannya. 17. Doa-doa untuk mayit. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitana wa syahidina wa ghaibina wa sogirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fahyi alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. 18. Disunahkan mengantarkan mayit ke kuburan dengan berjalan cepat. 19. Hal yang dimakruhkan ketika mengantar jenazah. A. Wanita dimakruhkan mengantarkan jenazah. B. Membaca zikir dengan suara keras di samping mayit, karena Rasulullah SAW membenci suara keras di 3 tempat. Di samping jenazah, ketika zikir, dan ketika perang. C. Makruh duduk sebelum jenazah diletakkan dari pundak orang-orang yang mengantarkannya. 20. Penguburan mayit. A. Kuburan diperdalam agar tidak tembus binatang buas atau burung dan agar baunya tidak mengganggu orang. B. Di kuburan dibuat liang lahat sebab lahat itu lebih baik. C. Disunahkan bagi yang menyaksikan penguburan menggaruk tanah 3 kali dengan tangannya, kemudian melemparkannya ke dalam kubur 3 kali dari arah kepala mayit. D. Mayit dimasukkan dari ujung kuburan jika memungkinkan, dihadapkannya ke kiblat dengan memiringkannya di atas lambung kanannya. Tali kafannya dibuka, dan orang yang meletakkannya ke kuburan berkata, Bismillah wa ala millati Rasulillah. E. Kuburan jenazah wanita ditutup dengan kain ketika diletakkan ke dalam kuburan. Materi ketiga, hal-hal yang harus dilakukan setelah mayit dikuburkan. A. Meminta ampunan untuk mayit. 2. Meratakan kuburan dan tidak apa-apa meletakkan tanda di atasnya sebagai tanda pengenal. 3. Haram mengapur kuburan atau membangunnya. 4. Makruh duduk di atas kuburan. 5. Haram membangun masjid di atas kuburan. 6. Haram menggali ulang kuburan dan memindahkan mayit kecuali dalam kondisi darurat. 7. Disunahkan takziah, waktunya ialah sebelum mayit dikubur
bahkan sampai 3 hari sesudah mayit dikuburkan. 8. Takziah ialah menyuruh bersabar, membuat keluarga mayit terhibur, dan bersabar dengan sesuatu yang meringankan musibah, mengurangi kesedihan mereka. 9. Bid'ah jamuan makanan. 10. Berbuat baik kepada keluarga mayit. 11. Disunahkan membuat makanan untuk keluarga mayit, dan hal ini dikerjakan oleh sanak kerabatnya atau tetangganya. 12. Disunahkan bersedekah atas nama mayit. 13. Membaca Al-Quran untuk mayit. 14. Hukum ziarah kubur adalah sunnah karena mengingatkan akhirat dan bermanfaat bagi mayit. 15. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang ziarah kuburlah. Karena itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Hadis riwayat Muslim. 16. Kecuali jika kuburan atau mayit terletak di lokasi yang jauh dan untuk itu seseorang mengadakan perjalanan khusus untuk mencapainya, maka ketika itu ziarah ke kuburan tersebut tidak disyariatkan. 17. Doa yang diucapkan orang ketika ziarah kubur. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullah ulana walakumul afiyah. 18. Hukum ziarah kubur bagi wanita adalah haram karena Allah melaknat para wanita yang sering ziarah kubur. Khalas Ustaz, tafadhol. Eka Lutfiah. Istamiri. 6. Lanjut yang zakat, Ustaz. Apa Ustaz lanjut yang zakat? Ya lanjut aja. Nah, zakat. Materi pertama. Hukum zakat. Hikmahnya dan ketentuan bagi orang yang meninggalkannya. A. Hukum zakat adalah kewajiban adalah kewajiban kepada setiap orang muslim yang mempunyai harta senisab beserta syarat-syaratnya. Allah Ta'ala berfirman dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Al-Muzammil ayat 20. B. Hikmah zakat. 1. Membersihkan jiwa manusia dari kotoran, kikir, keburukan, dan kerasukan. B. Membantu orang-orang miskin dan menutupi kebutuhan mereka. C. Menegakkan kemaslahatan umum yang berkaitan dengan kehidupan dan kemaslahatan manusia. D. Membatasi pembengkakan kekayaan di tangan orang-orang kaya, para pedagang agar harta tidak beredar hanya di kalangan tertentu. C. Hukum orang yang menolak membayar zakat. A. Orang yang tidak membayar zakat dan mengingkari kewajibannya, maka ia telah kafir. B. Orang orang yang tidak membayar zakat karena kikir, namun masih mengakui kewajibannya, maka ia berdosa dan zakat diambil darinya dengan paksa. C. Barang siapa yang mengumumkan perang karena menolak membayar zakat, ia diperangi hingga tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Nah, dilanjut. Hmm. Dilanjut sama Fajar.
Suaranya kecil, Fajar. Suaranya nggak ada. Nah, Fajar, sinyal aman. Sinyal aman kah?
zakatnya adalah 3 ekor kambing. 121 ekor kambing, zakatnya 2 ekor kambing. 201 ekor kambing, zakatnya 3 ekor kambing. Jadi udah 300 kambing, setiap kambing adalah 1 ekor. C. Buah-buahan dan biji-bijian. Syarat pada buah-buahan ialah hendaknya telah menguning atau memerah dan biji-bijian terlepas dari kulitnya. Sebabnya ialah 5 wasak, kira-kira 4 ons. Besar zakatnya ialah jika diairi dengan alat maka 10%, tapi jika diairi dengan alat maka 5%. Apa saat ini dilanjut atau bagaimana? Sudah sampai zakat. Baik, untuk selanjutnya zakat ya. Ya, ya. Nah, Ini Ustaz. sudah mendekati duhur. Nanti insya Allah kita lanjut. Nah, akan datang. Jangan lupa nanti untuk absensi pertama jangan lupa ini adalah kehadiran atau pertemuan yang kedua, tanggal, hari, bulan. Kemudian kita pembahasan sampai besok tentang zakat ya. Heeh. Nah, Sampai Ustaz. zakat halaman berapa nanti ditulis ya. Nanti ditulis pembahasannya besok ini gitu ya, biar atau halaman sekian gitu ya, biar besok gak nyari-nyari ya. Kadang-kadang kita lupa. Saya itu dulu ya Ikhwah, jazakumullah barakallahu fikum jami'an. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Silakan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam jazakumullah khairan.